Halo semuanya, saya Andres Marsiano. Saya selaku Ketua Kelompok 2 dalam pembelajaran seni kali ini, saya akan menjelaskan apa itu menganalisis dan mengkritik karya seni rupa teater modern yang berjudulkan Umang-Umang. Saya dan rekan-rekan kerja saya yaitu Katerina Claudia, Esther Thalia, dan Giovanni Sijabat. Saya dan rekan-rekan kerja saya akan mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi karya seni teater modern berjudul Umang-Umang. Pertunjukan teater Umang-Umang karya Arifin C. Noer yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2010, sebuah manifestasi pemberontakan kaum marginal pada tatanan horizontal atau sosial, dipimpin oleh seorang penjahat besar yang bernama Waska. Teater ini menceritakan tentang rencana gerombolan pencuri pimpinan Waska, seorang tokoh pencuri agung yang karismatik seperti halnya pencuri besar negeri ini yang sangat kejam dan jahat, meski mereka berwajah tampan dan santun. Pencuri yang membunuh generasi demi kepentingan pribadi. Naskah karya Arifin C. Noer menggambarkan kultur dan realitas yang berlangsung di lingkungan sosial, khususnya masyarakat bawah. Maka tidak heran dalam lakon Umang-Umang orang-orang miskin mendominasi peranan. Mereka diusir dari desa dan dicampakkan di kota. Mereka bertahan hidup dengan cara mereka sendiri, termasuk dengan melakukan kejahatan. Di sini saya ingin menganalisis teater yang berjudul Umang-Umang. Yang pertama itu ada ciri-ciri perwatakan tokoh, pemeranan tokoh. Yang pertama itu ada tokoh sentral atau antagonis. Waska, Borok, dan Ragong adalah tokoh sentral antagonis. Dari ketiganya, Waska adalah yang mendalangi setiap adegan dalam cerita. Waska adalah pemimpin kelompok serta biang keladi pertikaian dalam naskah lakon ini. Kemudian tokoh Borok dan Ragong yang merupakan anak buah setia Waska. Mereka juga disebut tokoh antagonis karena perbuatannya sama persis dengan Waska. Yang kedua itu ada tokoh sentral protagonis, yaitu ada Semar dan Jonathan. Semar adalah tokoh utama atau wujud lain dari seorang Waska. Ia sama sekali berbeda dengan Waska. Bahkan ia tak menyukai sifat Waska itu sendiri. Kemudian tokoh Jonathan yang tidak setuju dengan jalan hidup Waska dan segala yang dikerjakan Waska, terutama rencana spektakulernya. Jonathan sengaja mempermainkan pikiran Waska dengan mengingatkannya tentang masa lalu dan cita-cita Waska dahulu. Tokoh pendukung yaitu ada Bigaya, adalah seorang pelacur tua yang sangat mencintai Waska. Ia merelakan apapun untuk Waska. Yang kedua itu saya ingin menganalisis tata pentasnya. Dengan pencahayaannya tersebut dapat menghidupkan tema yang ditampilkan. Yang ketiga itu saya ingin menganalisis tata busana dan rias. Tata busana dan riasnya memperjelas bahwa teater tersebut menggambarkan zaman dahulu. Yang ketiga itu saya ingin menganalisis alur. Bagian pertama adalah pengenalan atau pelukisan awal cerita, di mana dalam tiap tahap pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh drama dengan watak masing-masing. Dalam naskah drama Umang-Umang, Waska adalah tokoh utama sekaligus pemimpin sebuah kelompok. Kelompok ini terbentuk karena mereka memiliki kesamaan nasib dan kebutuhan. Bagian kedua adalah bagian komplikasi atau pertikaian awal. Waska, seorang pemimpin yang sangat gagah dan dianggap putra Nabi Nuh, ternyata memiliki penyakit yang begitu memedihkan. Konflik atau pertikaian dalam lakon ini dimulai karena pemimpin kelompok yang istimewa itu menderita penyakit yang aneh, di mana Waska tidak hanya memiliki konflik pada dirinya saja, ia pun memiliki konflik di luar dirinya sendiri, yaitu dengan cintanya dengan sahabatnya. Konflik internal yang dimiliki Waska bahwa ia menderita penyakit aneh dan penyakitnya itu perlu disembuhkan agar rencana spektakulernya dapat merampok semesta itu terwujud. Tiba-tiba saja ketika Waska dan bala tentaranya sedang mengadakan pertemuan, ia sakit, kemudian rebahan dan kaku. Bagian ketiga atau titik puncak cerita di sini, konflik yang meningkat itu akan meningkat terus sampai mencapai klimaks atau titik puncak atau puncak kegawatan dalam cerita. Di tengah sakitnya yang begitu parah, Waska tetap memiliki anak buah yang setia, yaitu Ragong dan Borok yang merupakan tangan kanan dan tangan kiri kesayangan Waska yang kemudian mencari penawar untuk kesembuhan Waska. Yang terakhir itu ada setting atau latar. Latar tempat pada naskah lakon ini terletak di Jakarta, atau lebih tepatnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yaitu di Kota Tua.
Latar waktu tidak dipaparkan oleh pengarang, akan tetapi naskah ini hadir pada tahun 1976. Latar ruang yang disebut tempat kejadian atau keadaan keperluan untuk pementasannya. Misalnya, di ruang keluarga modern yang kaya akan lain dari ruang keluarga tradisional yang miskin. Hal ini dibutuhkan untuk keperluan penanggungan. Ruang dalam naskah ini adalah kehidupan miskin. Interpretasi deskripsi. Teater pertunjukan umang-umang ini bercerita tentang rencana gerombolan pencuri pimpinan Waskah. Salah satu tokoh dari pencuri yang karismatik itu hanya seorang pencuri besar negeri yang sangat kejam dan jahat. Naskah dari Arifin C. Noer menggambarkan kultur dan realitas yang berlangsung di lingkungannya, khususnya masyarakat bawah. Dari karya hebat yang ditulis oleh maestro teater Indonesia ini, kemungkinan yang dapat dieksplorasi secara visual dari sisi ruang pertunjukan. Menurut Patuh selaku sutradara dan mahasiswa ISBI, teater harus menyuarakan suara-suara yang selama ini hilang, yakni suara kaum marginal atau proletar. Interpretasi analisis. A. Ciri-ciri tokoh, perwatakan tokoh pemeranan. Tokoh. Titik 2. Tokoh sentral, antagonis, Waskah, Borok, dan Rogong adalah tokoh sentral dari ketidaksamaannya Waskah. Waskah adalah yang mendalangi setiap adegan dalam cerita. Tokoh sentral sampai protagonis. Semar dan Jonathan atau seniman. Semar adalah tokoh utama atau wujud lain dari seorang Waskah, sedangkan tokoh Jonathan atau seniman yang tidak setuju dengan jalan hidup Waskah dan segala yang dikerjakan Waskah, terutama rencana spektakulernya. 2. Tokoh pendukung Bijaya adalah seorang pelacur tua yang sangat mencintai Waskah, namun Waskah menolak cintanya Bijaya karena suatu alasan. Tata pentasnya dengan menggunakan pencahayaan tersebut dapat menghidupkan tema yang ditampilkan. C. Tata busana rias dapat menggambarkan situasi zaman dahulu. D. Simbol alur. Alur adalah bagian pertama menceritakan pengenalan atau pelukisan awal cerita tersebut. Bagian kedua adalah bagian di mana komplikasi atau pertikaian awal. Bagian ketiga atau titik puncak akan meningkatkan terus sampai mencapai klimaks atau titik puncak atau puncak kegawatan dalam cerita. F. Setting atau latar. Latar tempat pada naskah tersebut berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yakni seperti di Kota Tua. Latar waktu tidak ditampilkan oleh pengarang, tetapi naskah ini hadir tahun 1976. Sekian dari saya, Esther Talia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giovan Risi Jabot, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi. 1. Peranan tokoh. Di dalam pementasan ini peranan tokoh sudah tergolong bagus, tapi yang perlu ditingkatkan lagi adalah intonasi dan penekanan kata dari para tokoh agar penonton dapat mengetahui apa yang dikatakan para tokoh. 2. Tata pentas. Menurut saya tata pentasnya juga sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika ditambah sedikit ornamen-ornamen pada dinding pentas agar menarik perhatian para penonton agar melihat pementasan tersebut. 3. Tata busana dan rias. Menurut saya sudah bagus, tapi kurangnya adalah dalam tata busananya kurang menarik dan tata riasnya yang tergolong absurd sehingga para penonton tidak mengetahui secara jelas wajah dari pemeran tokoh tersebut. 4. Simbol-simbol. Simbol-simbol dalam pementasan ini adalah kesalahan terbesar dalam pementasan ini, karena pada pementasan ini kita tidak menemukan sedikit pun simbol-simbol yang ada di pementasan tersebut.
dan itu yang perlu ditambahkan dalam pementasan tersebut. Dan selanjutnya, dari semua pementasan, keseluruhan pementasan sudah bagus, tapi yang perlu ditambahkan adalah pesan moral, karena dalam pementasan tersebut pesan moral tidak disampaikan oleh para tokoh, sehingga para penonton tidak mengetahui apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita